Dan host Apa Kata Hukum Kompas TV sudah hadir bersama kita. Nanti sebelum siaran mampir dulu Kompas Petang, Kang Asep. Pegawai Kompas saya. Ada juga Mas Hinton Pasaribu, anggota panitia angket KPK fraksi PDIP. Terima kasih Pak Mas Hinton. Ya, terima kasih Pak. Pak Mas Hinton, ada betul tersangka korupsi yang diberi obat? Ceritanya ada seperti itu. Jadi begini, Itu ceritanya dari mana? Jadi begini, apa yang kami lakukan ya, ini adalah dalam rangka melakukan cross check terhadap informasi yang sampai kepada kami selama ini. Dan kemudian juga kami mendengar bagaimana keluhan-keluhan dari para narapidana yang sudah menjalani proses hukum tersebut. Nah tentu apakah informasi itu kami anggap sebagai informasi yang memiliki kebenaran secara mutlak? Tentu belum tentu tidak. Ya, belum tentu tidak gitu ya. Belum tentu tidak, tapi maksudnya ya belum tentu dianggap sebagai yang mutlak oleh kami juga gitu, karena kami juga harus melakukan cross check terhadap informasi yang diberikan kepada kami. Nah jadi kedatangan kami ke sana itu adalah untuk mendengar ya, kami bukan hanya datang kepada ke LP Sukamiskin, tapi kami juga kami sudah mendatangi BPK dan juga akan mendatangi institusi, karena tugas panitia angket ini adalah menggali keterangan sebanyak-banyaknya dan bisa melakukan pemanggilan terhadap siapapun, dan kita juga bisa baik memanggil maupun kita datang ya kepada orang-orang maupun kepada instansi. Mas Hinton, 8 jam di Sukamiskin, apa saja yang akhirnya bisa disimpulkan dari narapidana itu? Kami nggak ada kesimpulan apa-apa Kak, karena karena kami mendengarkan ya apa yang harus mereka sampaikan, baik itu pengalaman mereka ketika menjalani penyidikan, penuntutan, bahkan ketika menjalani proses peradilan. Sejauh ini ada yang dianggap melanggar? Kami ingin memastikan penegakan hukum itu, pertama, dia tidak boleh melanggar aturan hukum. Kedua, penegakan hukum itu jangan sampai melahirkan sebuah proses peradilan sesat. Nah, jadi kami ingin memastikan itu agar semua nanti penegakan hukum kita ini sesuai dengan rambu-rambu hukum itu sendiri. Tidak boleh pelanggaran atas nama penegakan hukum itu kemudian bertindak zolim. Atas nama penegakan hukum kemudian bertindak semena-mena. Atas nama pemberantasan korupsi melakukan kejahatan dalam melakukan proses pemeriksaan dan penyelidikan maupun penyidikan. Oke. Kang Asep, apa kata hukum soal ini, menemui narapidana yang sudah berkekuatan hukum tetap atau secara etika, atau apa yang bisa Anda baca dari? Satu, itu haknya hak angket Mas Hinton dan kawan-kawan untuk menanyakan. Tapi lihat secara prosedur hukum, ini proses sudah selesai. Artinya apa? Ketika penyidikan, penuntutan KPK, ketika ada salah dikasih obat, mungkin karena sakit dikasih obat kan, atau dan sebagainya. Saya nggak tahu soal itu, Pak Mas Hinton lebih tahu di sana. Ketika ada kesalahan, ada namanya lembaga pra-peradilan. Karena kalau itu proses salah, pasti kesannya salah. Kedua, ketika di pengadilan juga ada pengadilan tingkat pertama, ada tingkat banding, ada tingkat kasasi, bahkan sampai PK, bahkan ada yang gerasi. Nah ketika kalau ini proses di KPK penyidikan, penuntutan salah, pasti hasilnya juga akan salah. Ketika dipertanyakan lagi sekarang? Ya itu saya bilang itu sudah di luar proses hukum, karena sistem peradilan itu dari penyelidikan sampai eksekusi. Nah ketika sekarang Pak Mas Hinton dan kawan-kawan menanya dulu apa bersalah, lo kenapa nggak dulu ceritanya? Nah, itu kan udah selesai. Sekali lagi, kalau awalnya salah, ada bahasa hukum dwaling bedroh, ada paksaan, ada penipuan, ada kehilapan, akan batal ke sana. Pasti oleh hakim tingkat pertama akan dibatalkan, oleh banding dibatalkan. Buktinya, ada beberapa yang disidik oleh KPK. Tuntutannya ada yang lebih, tuntutan ada di bawah putusan, ada juga yang di bawah. Tapi artinya apa? Penyelidikan, penyidikan, penuntutan KPK benar secara hukum. Jadi apa yang jadi para koruptor ngumpul di Sukamiskin, di kampung saya, kampungnya Riko juga, ya mereka jadi suka di tempat yang miskin itu, karena bukan perbuatan KPK, sudah dibenarkan oleh pengadilan. Kenapa baru sekarang Pak Mas Hinton tadi pertanyaannya? Nah tentu umpama begini, hal yang mereka terima selama ini kan juga sebagian tidak pernah terekspos ke publik dan juga dipisahkan dari proses peradilan. Umpama begini, apa yang disampaikan oleh Kang Asep tadi itu benar secara prosedur hukumnya. Nah umpama begini, ada yang diperiksa sampai jam 3 pagi. Ya, sampai jam 3 pagi. Sementara dalam SOP itu kan sampai jam 7 malam. Itu satu. Kemudian ada orang yang tersangka, dia diborgol hingga 23 jam, dipindah dari satu kota A ke kota B, kota C. Ada yang juga ditangkap tanpa surat penangkapan. Ya, ini bukan OTT, tapi dia ditangkap tanpa ada surat penangkapan. Kemudian juga
ada yang ada yang dimintain oleh penyidik KPK, ya keterangan seperti itu maka perlu ini sebagai sebuah informasi aja kami belum anggap sebagai lain-lain gitu ya Pak Mas. Ada yang penyidik KPK datang ke Sukamiskin juga minta uang 5 miliar, minjam uang 5 miliar kepada salah satu narapidana. Ini informasinya bisa dibuktikan dan akan ditindaklanjuti? Iya, nanti akan kami tindaklanjuti karena kami minta supaya mereka membuat secara tertulis ya kepada kami dan agar nanti sebagai sebuah laporan resmi kepada kami dan menjadi bahan yang kami tanyakan kepada KPK. Pak Masinton, dukungan datang dari jadi ada yang banyak minta 5 miliar, minjam 5 miliar untuk katanya ini pancingan untuk melakukan OTT. Ini menarik, kita akan bahas lagi usai jeda Pak Masinton. Kang Asep tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Gimana Mbak rasanya Mbak? Merinding disco. Bandung. Kota kembang ini selalu bikin kamu jatuh cinta setiap kesana. Ya gak sih? Annyeonghaseyo. Gimana? Bingung kan? Kok Korea ada di Bandung? Wah, kok bisa ya? Kok seru banget sih? Weekend yuk! Bandung, I'm in love. Sabtu 8 Juli pukul 10:30 pagi di Kompas TV. Puasa sunnah bisa kapan saja. Supaya tetap segar, saya selalu sahur dengan cabadak botol dan berbuka dengan yang kaleng. Puasa sunnah yuk! Larutan penyegar cabadak yang ada badaknya. Stop! Ngapain ribet? Cukup satu pasta gigi. Inovasi baru dari Citaden Maxi Komplit dengan 5 perlindungan. Cukup satu pasta gigi dapat 5 perlindungan. Citaden Maxi Komplit. Komplit dengan 5 perlindungan gigi dan mulut. Lion. Aku siapin yang spesial dan baru buat kamu. Belvita. Enak kan? Dari gandum utuh yang dipilih dengan seksama, dipanggang perlahan, kaya vitamin dan mineral untuk sarapan bernutrisi. Baru Belvita Breakfast Biscuit, awali hari penuh semangat. Apakah menurut Anda keinginan untuk bergegas menolong ini sepadan? Siapapun itu menilai, kita selalu tetap akan berbuat yang terbaik. Berbeda ya rasanya, kali ini orang yang harus Anda cari adalah sahabat dekat Anda. Evakuasi teman sendiri itu rasanya tidak kuat rasanya kita itu. Mas Tutur ini sendiri memang harus menjadi korban Gunung Merapi karena menjemput Mbah Marijan. Berusaha untuk menjemput. Itu Pak Yusuf Kalla mengatakan bahwa beliau adalah relawan sejati. Rosi, kisah para penyelamat, Sabtu 8 Juli pukul 2:30 sore. Mana ada orang di dunia ini yang ke stadium 4 masih mau naik gunung, Kang Ogun? Salah satu kelompok masyarakat yang memberi dukungan terhadap KPK adalah kelompok guru besar anti korupsi yang kemarin datang ke kantor staf Presiden. Juru bicara kelompok ini, Asep Saifuddin, tidak hanya mengkritik kerja panitia angket, tapi juga penggunaan hak angket yang dinilai cacat hukum. Paham bahwa angket itu juga selain cacat kelembagaan, cacat prosedur, dan juga cacat metodologi gitu ya. Sehingga kalau itu diteruskan tentunya akan ada cacat hasil kan. Ya kalau sudah jelas cacat hasil, sebenarnya sebaiknya dari sekarang pun sudah tidak perlu dilanjutkan. Dan kita sama-sama membangun negara, membangun bangsa. Jadi sebaiknya justru DPR mensupport apa yang dilakukan oleh KPK. Panitia angket KPK sejauh ini bersikeras apa yang mereka lakukan bukan bagian dari pelemahan KPK. Sejumlah agenda sudah mereka jalankan termasuk menemui napi korupsi untuk dimintai keterangan seputar prosedur pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK. Ya, terjadi intimidasi, terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang memang bahkan juga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya private, keluarga dan sebagainya. Nah, itu semua mereka ungkapkan dan mereka semua bertanggung jawab. Bahkan dia pun siap untuk dikonfrontir suatu saat apabila memang Pansus mengundang mereka untuk dihadirkan sebagai saksi-saksi dalam proses penyelidikan di Pansus Angket ini.
Sementara panitia angket terus menyoroti kerja KPK, dukungan masyarakat untuk memperkuat KPK terus berdatangan hingga hari ini. Tim Liputan Kompas TV. Pak Masinton, tentu kita hargai ketika niatnya bukan untuk memperlemah KPK, tapi apakah Anda tidak takut disebut sebagai wakil koruptor dengan menemui narapidana, kemudian mengambil pertama begini, keterangan dari saya nggak takut mau dituduh apapun, karena saya tahu resiko dari tugas ini apa. Pasti dituduh pro koruptor, ya. Jadi apa namanya? Kita tahu sesuatu yang mana yang nggak benar. Tugas saya adalah menyampaikan ini belum pas, belum tepat. Kalau itu sudah tepat, ya monggo kita bikin menjadi sebuah role model, menjadi lebih bagus begitu. Tapi dalam melaksanakan tugas ini bagi saya nggak takut. Karena apa? Kalau setiap bersinggungan dengan KPK, KPK ini jadi semacam institusi malaikat yang tidak boleh dikritik. Saya ini dulu pendukung KPK. Ya, reformasi, mereka juga adalah produk reformasi. Tapi reformasi ini berdarah-darah, Pak, kita perjuangkan. Bahkan kawan-kawan saya juga meninggal dalam perjuangan reformasi ini. Reformasi itu kemudian melahirkan anti KKN, anti korupsi, menginginkan pemerintahan bersih, penyelenggaraan negara yang bersih. Saya mendukung KPK, bahkan saya menginap di KPK, bahkan ikut meruat KPK, bahkan ikut kasih pil kuat dulu sebagai simbolik terhadap KPK. Bagi yang saya, salah dengan KPK, bagi saya, begitu fase mendukung KPK itu sudah selesai. Sekarang adalah bagaimana mengkritisi kinerja KPK, ya, agar pemberantasan korupsi ini tetap tegak maju ke depan dan memiliki landasan yang kokoh, penegakan hukum yang tanpa menabrak aturan hukum, tidak diselewengkan dan tidak disimpangkan. Selama pengalaman saya, baik sebelum DPR maupun setelah DPR, saya mendapat banyak informasi-informasi tentang bagaimana ya penegakan hukum itu juga disimpangkan di KPK. KPK sebagai sebuah institusi dia harus menjadi sebuah role model. Dalam dilahirkannya, dia harus secara kelembagaan dia harus menjadi sebuah contoh bagaimana lembaga yang dilahirkan oleh dalam masa reformasi, dia harus menjadi role model, dia harus menjadi contoh dalam pengelolaan anggaran, penggunaan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, kalau kita lihat dalam pengelolaan anggaran ada 6 miliar, lebih kurang 6 miliar pengelolaan anggaran hasil audit BPK yang itu menyalahi ketentuan. Hasil audit BPK yang sama untuk institusi lain ditetapkan tersangka, Pak. Saya membaca audit BPK kemarin, bayangan saya adalah harusnya pimpinan KPK sekarang itu di penjara, di dalam penjara. Hasil audit BPK itu adalah? Harusnya mereka sudah di penjara. Bukan wajar tanpa pengecualian? Kalau wajar tanpa pengecualian bukan berarti dia tanpa celah. Tapi itu adalah lembaga negara. KPK kalau tidak memperoleh WTP menjadi aneh karena dia satu satker. Bayangkan, itu ada yang kepolisian itu WTP, kepolisian itu dengan wajar tanpa pengecualian dengan 1.300 satker. Ya, kalau KPK tanpa WTP dengan satu satuan kerja, jadi aneh. Tapi WTP itu bukan berarti di situ tidak ada temuan-temuan. Ada temuan. Temuan yang sama hasil audit BPK, pimpinan lembaga tersebut masuk penjara. Nah, kemudian dalam pimpinan lembaga tersebut masuk penjara, pimpinan yang siapa? Ya, contoh umpama KPU pada saat itu. Lembaga-lembaga negara lain, ya. Sorry, tadi mengacu pada perkataan Anda, pimpinan KPK yang mana dan siapa? Bukan. Yang bisa masuk penjara. Pimpinan negara lain itu sudah masuk penjara. Pimpinan negara, maksudnya pimpinan institusi negara yang hasil audit BPK seperti yang ditemukan oleh BPK itu dia masuk penjara, Pak. Bukan konteksnya KPK yang sekarang. Artinya apa? Ketika hal yang sama juga dengan audit BPK terhadap temuan pelanggaran penggunaan anggaran yang terjadi di KPK sekarang, harusnya mereka sudah diproses dalam peradilan. Masih ada Kang Asep di sini. Gitu loh. Gini, kita pindahin dulu. Secara institusional, secara personal. Ketika BPK menilai, kan ada WTP, WTS, WIB, WIT, kita nggak ngerti kan. Nah, lembaga-lembaga itu kan yang menilai. Nah, ketika kita harus membagikan juga periode KPK tahun berapa, KPK tahun berapa. Nah, ketika lembaga tidak lanjuti, saya pikir nggak ada Pak Masinton, lembaga yang tidak mendapat WIB, WIT dan seterusnya, WTS dan seterusnya itu kan tidak pernah ada yang kena korupsi. Kecuali kalau kasus dulu misalnya KPU Nasarudin itu OTT tertangkap ya penggiat korupsi Mulyana Kusumah itu kena dari penggunaan anggaran. Artinya apa? Ketika BPK menilai ini ada WTP, ini WTS, ini WIT, WIB, saya nggak ngerti ada WWW semua itunya kan. Itu harus ditindaklanjuti, ada penilaian tersendiri gitu, tapi tidak korupsi. Nah, kalau sekarang WTP yang lain menilai itu BPK, itu kewenangan BPK. DPR
DPR hanya nunggu laporan. Itu dipisahin dulu untuk masalah anggaran. Dipisahin dulu lah periodenya itu satu. Kedua, nah sekarang tadi Pak Masinton mengatakan ada oknum-oknum misalkan tadi saya ingat di awal tadi kan yang pinjam duit, pinjam apa gitu 5 miliar. Pinjam duit nggak apa-apa. Dan belum dikembalikan. Oh, nggak dikembalikan. Itu mah biar perdata gitu kan. Kan yang pinjam duitnya tuh Kang. Pinjam duitnya untuk memancing, menjebak orang. Kalau saya jelas siapa yang pinjam dan siapa yang dipinjam. Siapa yang pinjam dan siapa yang dipinjam. Dan jumlahnya 5 miliar lagi kan. Yang dipinjam itu terpidana, yang meminjam itu penyidik. Ini terpidana yang ada di... Katakanlah ini. Dan sekarang sudah bebas. Katakanlah benar penjelasan ini, katakanlah kita asumsi menjelaskan. Satu, pinjam mah biasa. Kedua, yang goblok, yang tolol, yang kemarin dipinjemin duit untuk mancing gitu kan. Menurut saya kan. Dan kedua, nggak apa-apa, biar di KIP biar yang teguh saya jangan Kompas. Kedua, ngapain juga. Banyak bener 5 miliar gitu kan dipinjemin untuk ngapain, mau-maunya gitu kan kalau saya. Artinya sekarang yang ada informasi seperti itu. Ya, anggaplah aja benar, Pak Masinton. Anggaplah aja benar. Informasi itu anggap benar. Misalkan dari terpidana itu anggap itu benar. Bahwa ada orang KPK pinjem gitu kan. Saya pikir ini bukan buatan lembaga, tapi oknum lembaga. Sekali anggap kalau benar. Dan kok mau-maunya lagi terpidana? Sama begini Kang. Kalau saya misalkan dia polisi pinjam, oh enggak, gue umpetin duit itu gitu kan. Sama begini. Dokumen selama ini, dokumen resmi yang dimiliki oleh KPK banyak beredar di daerah-daerah. Ya, dan kemudian di dokumen resmi. Ini ditunjukkan bahwa saudara akan menjalani proses hukum ini. Ya. Nah, giliran ini dipermasalahkan, oh itu bukan, itu oknum. Tapi kan pakainya banyak KPK palsu yang palsu. Ya pakainya sementara dokumennya resmi. Sementara dokumennya resmi. Nah, dokumen resmi ini dari mana? Kok bisa bocor? Nah, hal-hal gini kan kita nggak bisa menutup mata. Nah, makanya ya penyelidikan ini dalam rangka itu, umpama kita ingin jangan sampai penegakan hukum ini berlangsung dengan secara semena-mena. Semua kita nggak suka sama list tadi akan diapain nih sama list yang tadi ditemukan, ada yang pinjam 5 miliar, ada yang diduga diberikan obat dan lain-lain. Itu akan diapain dulu? Ini kan informasi. Kalau ibarat bahasa polisi, bahasa penyidik nih, panitia angket ini kayak full bucket, mengumpul bahan keterangan, gitu loh. Jadi apa yang dilakukan panitia angket ini ya, ini mengumpulkan keterangan yang mesti dibuktikan dulu dong. Apa? Mengumpulkan keterangan yang mesti dibuktikan dulu dong. Ya keterangan itu nggak harus dibuktikan dulu, justru kita gimana? Kalau nggak dibuktikan, gini Pak Masinton. Enggak, gini. Betul kasih obat misalkan, anggaplah dikasih tadi dengan asumsi benar. Inilah yang ada pinjam duit. Nah, sekarang terkumpul misalkan menjadi palsu. Nah sekarang kalau udah terkumpul mau diapain? Katakan tuh benar sama KPK. Oleh hak angket udah apain? Kalau itu udah betul misalkan. Artinya ini betul. Betul, anggap dengan asumsi ya betul ya, katakan dengan asumsi betul. Kalau itu betul, dalam prosesnya benar nggak? Nah sekarang ini terbukti para narapidana ini kan dibuktinya oleh hakim. Bahwa proses penyelidikan, penyidikan benar. Kalau salah pasti kan dia punya hak ya. Waktu pra-peradilan, waktu eksepsi, waktu pembelaan, bahkan waktu banding ada memori, pasti diungkapkan. Kenapa nggak diungkapkan dulu ketika saya diselidiki? Misalkan saya ada penekanan, saya dipinjemin duit, saya dikasih obat narkoba. Kan mantan hakim. Oh iya betul. Ya. Mantan itu juga. Surat dakwaan, surat tuntutan, ya sama dengan ininya hakim, sama semua copy paste. Lah, kalau itu hakimnya berapa copy paste, hakim ngawur juga kalau hakim copy paste. Lah itu tapi gini enggak. Nah, gini, enggak ada fakta itu gitu loh Kang. Nah, makanya fakta itu akan diapain? Nah, artinya ya kalau modelnya begini berarti kan harus dibenahin. Ya. Kalau sudah inkrah nggak bisa dibenahin, udah selesai prosesnya Pak Masinton. Nggak bisa. Putusan sudah selesai, udah dieksekusi, nggak bisa diapa-apakan. Misalkan yang baru ditemuin entah Akil, entah Dada Rosada, entah siapapun ya udah selesai mereka prosesnya. Nah kalau sekarang katakan menemukan kesalahan di KPK ditekan. Sorry Kang. Oh ya nggak apa-apa. Masih lebaran kita maaf-maafan. Perspektifnya gini. Kalau Akang melihat bahwa seakan-akan kita ikut campur dalam ranah yudisial, tidak. Masalah putusannya silakan itu berjalan ya, tapi kalau ada sisi pelanggaran yang ada yang sampai di ini sampai kalau nggak bicara teknis sosial ngapain nanya-nanyakan penyidikan itu kan teknis sosial, bukan angket itu kan pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah. Kang begini Kang, boleh. Munculnya peradilan sesat apa sih? Dari awal juga dia benar saja, kemudian di belakangan ada bukti lain. Justru ini bukan sesat, peradilan saleh ini mah. Artinya apa? Yang disampaikan Akang tadi adalah masalah putusan. Dia sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah kita dalam konteks pengawasan kita ingin memastikan bahwa kalau ada yang melanggar prosedur, ya untuk ini ke depan harus dibenahin. Bukan kita menganulir apa yang sudah diputuskan. Keterangan tadi kan dapatnya dari narapidana. Keterangan tadi yang Anda sebutkan dapatnya dari narapidana yang dikunjungi.
kan gini, kalau saya dihukum oleh KPK, saya tentu akan benci ke KPK. Tidakkah Anda takut bahwa keterangannya itu bias, subjektif? Ya dari awal kita udah tahu. Nah, ya tentu ada cerita lain di luar dari proses yang sudah dijalani di pengadilan itu. Ada cerita lain, umpama begini, ada seorang terpidana yang ketika istri dan anaknya ini nggak tahu apa-apa, tapi kemudian dicekal. Ini dicekal gitu. Apa kaitannya? Terus kemudian ada yang diborgol sampai 23 jam. Itu sisi dari narapidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu dong. Nah, ini kan pernyataanmu jadi absurd. Loh, kok jadi absurd? Bukankah sebuah perkataan harus... Nasarudin diborgol dari luar negeri loh malah, berapa malam tuh. Itu diperbolehkan tidak dalam hukum acara kita, gitu loh. Nah kalau sedang penangkapan mah boleh. Apa? Penangkapan mah boleh, sedang ditangkap di borgol boleh. Sedang pemeriksaan ya nggak boleh. Sedang diperiksa dalam keadaan bebas. Nah itu dia, makanya kita dengar semua kan gitu. Ini kan kalau aku sih memahamin apa yang pendapatmu, ya aku itu memahamin. Pendapat saya nanya apakah itu publik, pertanyaan publik apa-apa. Mas Hinton kan wakil rakyat. Iya. Situ kan saya rakyat. Situ wakil saya lebih tinggi dari DPR. Karena saya rakyat lebih tinggi dari wakilnya. Saya senang itu. Apa nanya publik boleh kita nanya. Setelah ini akan apa lagi? Setelah ini akan apa? Setelah ini akan apa, panitia angket ini? Ya kami ini sedang bekerja menyelidiki apa segala macam. Ya, nah jadi bagi kami adalah semua informasi yang masuk ke kami kan kami harus cross check. Kami dalam rangka melakukan cross check itu. Cuman aku sih senang sekali kecurigaan dari publik muncul, ya itu menampakkan bahwa wajar. Mereka cinta DPR loh Pak Mas Hinton. Kita bekerja sesuai dengan track yang benar itu. Terakhir apa yang ingin Anda sampaikan kepada kita tahu DPR sekarang seperti melawan arus karena dukungan ada guru besar, ada tokoh lintas agama, ada tadi Iluni UI. Apa yang ingin Anda jelaskan soal ini? Ya sama aja zaman Orde Baru juga dulu ketika Kamtib melakukan kesemena-menaan sedikit yang melawan dan kemudian seiring waktu semua terbongkar. Yang kami inginkan dari panitia angket ini adalah bagaimana penegakan hukum itu tidak berlaku semena-mena. Penegakan hukum itu sesuai dengan prosedur hukum itu sendiri. Karena apa? Yang saya khawatirkan adalah pola-pola Kamtib zaman Orde Baru itu bisa berlangsung secara semena-mena dan semua orang dituduh koruptor nantinya tanpa bukti-bukti yang kuat. Dengan diperlakukan dengan cara-cara yang semena-mena pula. Nah tentu ini yang harus kita pastikan. Nah tugas DPR apa? Tugas DPR adalah mengawasin ini semua. Tidak boleh ada pelanggaran. Tidak boleh satu institusi merasa lebih kuasa dari institusi lainnya. KPK ini dia institusi yang kuat Pak. Siapa bilang dia mau dilemahkan? Makanya pakai obat dia, kuat pakai obat. Ini intinya adalah tidak ada yang ingin melemahkan siapapun. Baik. Tapi kuatnya KPK ini harus digunakan untuk hal-hal yang Pak Mas Hinton besar, positif, ya. Jangan cengeng. Iya, KPK-nya jangan cengeng. Jangan mengobrol diri nih. Semua siapapun datang ke KPK hari ini, ya atas nama rakyat, kami akan jadikan mitra strategis katanya ya. Udah melebihi dari partai politik. Jadi tenang aja. Pak Mas Hinton, kalau bersih, selalu senang ngobrol dengan Anda, selalu senang bisa berdiskusi komitmen dengan Anda. Komitmen kita sama bos. Terima kasih. Kamu anti korupsi, teman-teman media juga anti korupsi, saya yang di panitia angket juga anti korupsi. Dan itu komitmen ini yang sedang kita jalankan Kita akan sama-sama. Lihat nanti akan kemana lagi berjalan. Sukses. Apapun. Terima kasih Pak Mas Hinton Pasaribu, panitia angket KPK fraksi PDIP, dan Asep Iwan Iryawan, mantan hakim dan host Apa Kata Hukum. Nanti jam berapa Kang? Jam 8. Jam 8. Tapi nggak bahasin, udah dibahas sama dia. Cuma dulu host dia narasumber gitu kan. Sekarang bahasnya yang lain. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak.